Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Perbankan Syariah, Bapak Irwan Zulkifli, SEMM, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan, akan memandu jalannya acara agar berjalan lancar dan tertib. Di sini kami dari kelompok 5 ingin membacakan presentasi yang berjudul Analisis Implementasi Sistem Perbankan Syariah di Indonesia. Dan juga ada nama-nama kelompok, yaitu ada Fairuz Nazwa Nur Azahra, ada saya sendiri Tina Triani, ketiga Dwi Indah Puspitasari. Next. Pendahuluan. Indonesia memiliki potensi pasif. Ini didukung oleh fakta bahwa lebih dari 86% penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga secara jumlah penduduk memiliki pangsa pasar alami yang sangat luas untuk layanan keuangan sesuai prinsip syariah. Next. Potensi dan realita pasar. Peluang strategis, realitas demografis menampakkan Indonesia pada posisi untuk memimpin keuangan global. Indonesia berada di posisi strategis untuk memimpin industri keuangan syariah tingkat dunia. Namun, pangsa pasar saat ini masih stagnan di angka 7/8, yang cukup lebar antara potensi yang dimiliki dengan singkat penggunaan layanan syariah di masyarakat secara nyata, menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan penetrasi aktual. Next. Rumusan masalah dan tujuan. Tren industri. Bagaimana perkembangan aset, pangsa pasar, dan kelembagaan dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan. Apa saja tantangan kompetitor dari dimensi regulasi, literasi, dan akselerasi digitalisasi? Perbandingan. Menganalisis perbedaan prinsip operasional dan kinerja antara bank syariah dan konvensional. Next. Baik, selanjutnya ada konsep dasar perbankan syariah, yaitu filosofi ekonomi Islam, di mana berbeda dengan bank konvensional. Dalam Islam, uang tidak dipandang sebagai komoditas untuk menghasilkan keuntungan melalui bunga, melainkan hanya sebagai alat tukar. Oleh karena itu, keuntungan ini diperoleh melalui kegiatan usaha yang nyata seperti perdagangan, investasi, atau kerjasama bisnis yang sesuai dengan pada prinsip syariah. Next. Selanjutnya, klasifikasi akad utama. Yang pertama adalah akad tabaruk, yaitu akad yang bersifat sosial dan tidak bertujuan mencari keuntungan. Contohnya adalah wadiah atau titipan serta
qard atau pinjaman kebajikan. Yang kedua adalah akad tijarah, yaitu akad yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara halal. Contohnya adalah mudharabah dan musyarakah yang menggunakan sistem bagi hasil, serta murabahah yang menggunakan sistem jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati sejak awal. Next. Selanjutnya, pilar larangan ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, terdapat 3 hal utama yang dilarang. Pertama adalah riba, yaitu tambahan atau bunga dalam transaksi pinjaman. Kedua adalah gharar, yaitu adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi. Ketiga adalah masyir, yaitu segala bentuk perjudian atau spekulasi yang tidak didasarkan pada aktivitas ekonomi yang nyata. Larangan tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan saling menguntungkan. Next. Oke, selanjutnya adalah akselerasi digital dan tantangan. Beberapa tantangan bank syariah di antara lain yang pertama adalah regulator lag, yaitu perkembangan teknologi lebih cepat dibandingkan regulasi pemerintah. Yang kedua ada emotional market, yaitu sebagian nasabah mudah berpindah ke bank konvensional apabila bunga lebih menarik. Yang ketiga ada CapEx IT, yaitu biaya investasi teknologi sangat besar. Bank syariah harus mengembangkan aplikasi digital, keamanan siber, dan sistem pembayaran agar mampu bersaing dengan bank besar. Oke, selanjutnya ada perbandingan bank syariah dan konvensional. Bank syariah itu yaitu berdasarkan Al-Quran, hadis, dan fatwa DSN MUI. Terus yang kedua ada menggunakan sistem bagi hasil dan margin. Yang ketiga ada hubungan kemitraan. Yang keempat adalah diawasi OJK dan Dewan Pengawasan Syariah. Selanjutnya itu ada bank konvensional, yaitu berdasarkan hukum positif nasional, menggunakan bunga, hubungan kreditur dan debitur, dan diawasi OJK dan Bank Indonesia. Selanjutnya, yaitu adalah solusi nyata KPR syariah, yaitu pada KPR syariah digunakan akad murabah, yaitu prosesnya bank membeli rumah terlebih dahulu, kemudian menjual kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan. Selanjutnya, cicilan bersifat tetap sampai masa pinjaman selesai. Keuntungan bagi nasabah di antara lain, yang pertama ada cicilan tidak berubah, yang kedua tidak terpengaruh kenaikan suku bunga. Selain itu, merger menjadi BSI, yaitu Bank Syariah Indonesia, memperkuat modal sehingga mampu membiayai proyek-proyek besar. Oke, next. Kesimpulan, industri perbankan syariah memiliki ketahanan resiliensi yang cukup kuat dan tangguh. Namun demikian, masih dibutuhkan strategi yang tepat agar dapat menembus batas pangsa pasar sebesar 10%. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang layanan keuangan syariah secara nyata dan bermanfaat. Sarannya, pihak pengatur keuangan perlu menyediakan ruang uji coba kebijakan dan layanan yang fleksibel sandbox untuk mendukung pertumbuhan teknologi keuangan syariah serta memperkuat sistem keamanan syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ada salah kata. Kami izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.